dia membawa terang. Masjidil Haram, Aqsa, langit ketujuh, hanya sekejap waktu terlewat dibanding rahmat. Tentang perjanjian mulia yang utama penyangga agama, pahala berlimpah dijanjikannya. Tiada apapun yang ia harapkan, tiada apapun yang ia inginkan, hanya agar sang pencipta mengingatnya. Hanya agar ada syukur di hati mereka. Begitu beratkah mematuhinya? Ya Rasulullah, ya Habibullah, Engkau bawa sinar Tuhanmu. Jika gelap alam semesta, Engkaulah cahayanya. Di tengah kehidupan yang jahiliyah, menyampaikan amanah, Engkau pemadam pertikaian. Di tengah kehancuran, salatlah wahai umatku, tunaikanlah zakat. Alhamdulillah wa syukurillah, subhanallah, wallahu akbar. Isra, perjalanan seorang tauladan kita dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan memikul tanggung jawab yang luar biasa berat, dalam keadaan diruntung duka karena kehilangan orang yang begitu ia cintai. Miraj, beberapa tahun lalu, pada saat yang sama di zaman yang luar biasa berbeda, seorang utusan Allah, Nabi Muhammad SAW, telah berhasil melaksanakan Isra dan Miraj.
Syaiful Hidayat. 4. Tanggal lahir Kuningan 24 April 1981. Pendidikan SDN 1 Kuningan, Jawa Barat. SMP sampai SMA Pondok Pesantren Darussalam Bogor. S1 PTI Jakarta. S1 Tarbiyah Universitas Islam Jakarta. Aktivitas pengalaman: 1. Direktur Lembaga Leadership Style Foundation. 2. Anggota IKI, Ikatan Dai Indonesia. 3. Tim Fakta, Forum Anti Gerakan Pendekatan Indonesia. 4. Motivator ujian nasional Selamat Membeli Masa Depan. 5. Pendiri Sekolah Tahfiz Quran SMP Sidik Islamic School. 6. Pengisi kajian rutin Bank Mandiri area Sajadah Taruman. 7. Pengisi kajian rutin As-Saqafah Masjid Baitul Syifa RIS Pondok. 8. Pengisi kajian subuh Masjid Nurul Ihsan Puri Karanci Umay. 9. Tausiah Overs di berbagai event. 10. Founder of Teladan Masjid. 11. Narasumber podcast solusi program umroh haji dan berkah. 12. Narasumber program Islami TVRI. 13. Narasumber Ainus TV program Cahaya Hati Indonesia. 14. Narasumber program Sekolah dan Studi. Kepada Ustadz Syaiful kami persilakan. Takbir, Allah Akbar. Takbir, Allah Akbar. Wabarakatuh. Kancing sampai lepas tadi di rel kereta, nunggu lama banget. Beli kopiah ke Kota Madinah. Kopiah indah kan kudapati. Begitu banyak acara yang indah, hanya acara di SMK Negeri 40 yang cocok di hati. Insya Allah keren 40 ya. Suasananya sejuk. Tadi saya beberapa sekolah lewat panas ya Allah, dingin di sini. Ya. Kita sampai jam 11:30. Gak apa-apa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Ustadz doain, yang kelas 12 gampang mudah masuk perguruan tinggi negerinya. Yang punya hajat pengen langsung kerja diterima di perusahaan yang layak tambah rezekinya. Ya, kelas 11-nya naik kelas semuanya. Kelas 10-nya juga sama. Yang mau nikah, kita doain akan ketemu jodohnya saatnya. Tapi tolong yang pegang HP-nya miring, saya yakin lagi Free Fire, Mobile Legend, PUBG, judi slot. Ya. Yang siswi juga yang masih WA-an dengan si dia, berduaan tanpa kepastian. Rehat sejenak, kita fokus. Kenapa? Buat apa Anda jagain jodoh orang? Sayang, perhatian tiap malam, sayang, main bobo. Mimpi indah, naik trip, nggak jadi nikah dengan dia. Ya, hati-hati, ini Jumat, ayo fokus, karena setiap datangnya hari Jumat Sayyidul Ayyam, tidak pernah ada jalan yang ditempuh buntu, tidak pernah ada doa yang tertolak. Insya Allah hajat, doa-doa terbaik kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang lagi salamnya, karena tadi masih ada yang miring HP-nya. Kata Rasul, boleh kalian tidak menjawab salam seseorang, kata Nabi. Dan bahkan dihalalkan, kata Rasul, kalau kalian masuk dalam 3 kategori manusia. Yang pertama, halal dan dibolehkan kalian tidak menjawab salam seseorang
ketika Anda sedang sholat berjamaah, imam ngucapin salam, jamaahnya wajib dan halal, tidak perlu menjawabnya. Sepakat? Pernah kamu jumpai sholat jamaah imamnya salam kamu jawab? Oke, sepakat dan halal. Yang kedua, boleh kalian tadi tidak menjawab salam, tapi ketika Anda masuk dalam 3 kategori manusia, kata Rasul. Yang kedua apa? Di saat Anda ziarah kubur ke pemakaman, satu rombongan ngucapin satu orang, assalamualaikum ya ahlul kubur. Dihalalkan, Anda nggak perlu jawab. Sepakat? Ya, kalau jawab berarti Waalaikumsalam. Jangan. Yang ketiga kata Rasul, supaya Anda maaf karena keselamatan, kedamaian, ketentraman, perlindungan. Ya, jadi yang jawab salam itu hukumnya yang ngucapin itu yang jawab insya Allah Anda dilindungi, keluar dari sekolah diamankan, di rumah ditentramkan. Insya Allah Anda akan ceritakan karena lekat kesuksesannya. Amin. Yang ketiga kata Rasul, boleh Anda tidak menjawab salam seseorang di saat Anda sedang di toilet. Anda lagi di toilet kelas, di toilet lah ada yang lewat, atau guru samping ngucapin salam mau ke ruang tamu sebelah, nggak perlu dijawab. Atau di rumah ada Pak RW mau nganterin bang, assalamualaikum, di toilet. Selesaikan hajat itu, jangan main berdiri padahal belum cebok. Selesai. Yang umur penuh ketakwaan, ketaatan, dan kemudian Anda dibebaskan dari balai musibah dan fitnah akhir zaman. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa rathana al-ard. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha. Kalimat ini mahal yang sedang berlaku di Turki. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad. Mana kok sepi umat Nabi? Sayyidina wa nabiyana dengan Nabi dan Rasul. Pengen gak jadi tetangga Nabi? Pengen gak sahabat Rasul? Kita doain, Masya Allah, mudah-mudahan Anda orang-orang yang berlimpah syafaat Rasulullah SAW. Waqala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allah, supaya kita hidup bersama Allah. Subhanalladzi Al-Mudir, Raisul Madrasah, Bapak Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati dan insya Allah Allah muliakan, amin.
Ustadz Dede Hidayat SPDMA, panjang umur amin, penuh dengan ketakwaan dan ketaatan amin, dermawan amin, bisa berangkatkan karyawan bapak ibu gurunya ke Makkatul Mukarramah amin, ke Madinatul Munawwarah, dan bisa mencetak output lulusannya anak-anak yang berbakti pada orang tuanya, lalu melekat kesuksesannya dan jadikan anak-anak keturunan menjadi aset pahala pasca tiadanya. Para wakil sapimpinan, wakil bidang kurikulum, humas, kemudian kesiswaan, mungkin sarpras, kemudian juga ada kepala tata usaha beserta staf, bapak ibu guru asatidah yang mulia, terkhusus Sohibul Adibah, Ustadz Ade, yang masya Allah jadi wasilah kami bisa silaturahim untuk kesekian kalinya mungkin di SMK 40 ini ya. Mudah-mudahan kita hadir dan kumpul dikuatkan oleh anak-anak yang hari ini sedang dibimbing, dibina, diarahkan. Mudah-mudahan ada anak-anak kita yang menarik sama lain bapak ibu gurunya karena ketaatan dan ketakwaan anak kita semuanya. Kemudian juga ibu-ibu solehah, bapak-bapak, asatidah, dan kemudian panitia yang mungkin sudah seminggu yang lalu mempersiapkan agendanya pelaksanaan sampai tibalah pelaksananya. Mudah-mudahan tenaganya, girohnya akan Allah balas dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Mari sama-sama kita panjatkan karena 2 tahun sudah boro-boro pengen kumpul beginian, betul? 2 tahun sudah kita sholat aja disekat, dibatasin, betul? 2 tahun sudah pengen dengar suara ceramah, suara imam yang indah-indah aja di masjid kemarin sulit, betul? Bahkan banyak berguguran orang-orang yang meninggal di Covid 2 tahun yang lalu itu, betul? Tapi kita perlu salut sama siapa orang gila yang gak pernah tercatat namanya di Wisma Atlet, hanya orang gila. Coba aja cek. Kenapa orang gila hidupnya optimis, pagi senyum, siang senyum, malam senyum. Jadi virus hilang dengan apa? Bahagianya tuh orang. Orang gila hidupnya selalu yakin. Di mana Ustaz? Lihat orang gila kalau menyeberang jalan gak pernah keraguan dalam penyeberangannya, yakin. Betul? Maka orang gila hidupnya prinsipnya yakin, virus aja kena. Maka kalau Anda mau terhindar dari virus, satu yakin, senyum, karena senyum adalah sodako. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah bulan Rajab. Kita sama-sama bacain doanya. Mudah-mudahan keberkahan bulan Rajab disampaikan dengan Sya'ban dan Allah jumpakan dengan indahnya jamuan pahalanya Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Boleh kita 3 kali baca ya supaya Allah berikan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Yuk sama. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana. Ayo suaranya wakafin. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Kita kalau sudah dengar bulan Rajab, bentar lagi Sya'ban, bentar lagi Ramadan. Yuk fokuskan Ramadan kita menjadi Ramadan dan jatah peluang terbaik kita. Karena kalian hidup ini beruntung. Hidupnya ada jam, ada alarm, ya, ada pengingat waktu. Berarti kesimpulannya Anda sedang dititipkan di akhir zaman yang insya Allah kualitas ibadahnya akan dapat semuanya. Anda bisa bayangkan orang-orang yang lahir dulu nggak pernah ada jam,
Gak pernah ada waktu buka puasa aja dulu, maaf. Orang dulu mau buka puasa aja harus melihat tuh udah gelap petengnya waktu, lalu keluarlah kelelawar kalau udah sore. Bayangin kalau besok ternyata kelelawar yang gak keluar. Ini dulu untuk waktu buka puasa. Ya, tapi banyak di Indonesia setelah kita cermati, kenapa Indonesia itu mayoritasnya banyak, tapi kualitas isi waktunya yang tidak dimanfaatkan. Ya, Ustadz kebetulan baru pulang dari Turki Ankara seminggu yang lalu sebelum gempa. Ya, kita di Bursa, ya, di Ankara, di Istanbul. Ya, sholat di sana Jumat itu kalah jamaahnya dengan waktu subuh. Jadi subuh jam 3 itu anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya berjalan menuju masjid. Luar biasa. Di Turki saking pengen, kenapa? Merubah generasi terbaik. Kalau kalian pengen menjadi berkah dan negaranya terjamin, makanya dipertajam, kata Erdogan. Nah, kembali ke episodenya. Bayangin besok Ramadan kalau hanya kita lewatin juga cuman begitu-begitu doang. Ya, kita ngingetin supaya Anda besok nggak gagal. Karena biasanya di Indonesia tradisinya jam 17.30 itu bukan menguatkan doa, berkumpul sama keluarga, kebanyakan nyari takjil jam 17.30, betul? Padahal ibunya udah masak, bikin kolak juga, keluar dapatnya cendol, es teler juga. Itu makanan, minuman 27 provinsi dibeli, dikumpulin. Tradisinya di Indonesia begitu. 17.40 sudah mulai tuh, 15 menit menjelang buka, mulai tuh ada tulisan hati-hati di TV, selamat berbuka puasa, dalam kurung waktu ujung pandang. Berapa gagal orang yang gak paham tentang waktu, ngikut waktu ujung pandang padahal di DKI hidupnya. Ya Allah, tinggal detik lagi, mana itu iklan sirup lah. Habis iklan sirup ada tulisan saatnya kumandang, udah masuk ajan belum? Belum. Hati-hati. Ya. Tok 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 tok, duknya belum. Hati-hati. Allahu Akbar, Allahu Akbarnya belum, tuh lontong udah tanpa busana. Hati-hati. Ini tradisi kita. Padahal kan tajamkan doa dulu, begitu aja. Pokoknya itu indah aja, mau ajan aki-aki ke mau salah tuh ajan indah aja bawaannya kalau udah buka. Betul. Doa dulu. Ya jangan balapan, ajan baru takbir, lontong, bakwan dan sambal udah kelar. Hayya 'alas shalah. Begitu dengar komat masjid sebelah, satu keluarga berdiri sulit, bergerak susah. Ini yang biasanya suka ngitung suit sholat rawehnya, pilih 11 apa 23. Terjadi. Terjadi. Ya, maghribnya diakhirkan mendekati 15 menit mau azan isya, ini terjadi dan begini ya. Ya. Padahal Ramadan itu dihamparkan jamuan pahala, tidak pernah ada doa yang tertolak. Khusus surganya disiapkan pintunya, pintu roihan buat orang-orang yang berpuasa. Sejauh ini kita sudah kualitas nggak puasanya? Tanyakan dan praktikan buat besok 1444 Hijriah di 23 Maret 2023 besok. Kamu kalau sholat raweh pilih yang 23 apa 11? Ya ini 23, ini 11. Kata Rasulullah, sholat raweh bukan masalah 11 dan 23-nya, bukan masalah cepat dan lambatnya, tapi siapa yang mampu, dia menyelesaikan rokaatnya sampai malam takbiran, itu yang disebut dengan umat aku, kata Nabi. Mau itu yang 11, imamnya lamaan dikit, bersabar. Ya, kan ada imamnya juga yang lama. Lama. Nggak boleh. Ini ya. Karena kenapa?
jamuan kita tradisi di Indonesia udah pasti yang 11 ada imamnya udah 11 rakaat tercepat, suratnya yang pendek-pendek, betul? Bahkan ada yang imamnya baca Fatihah 1 napas, betul? Bahkan udah 1 napas cepat aja masih ada jamaah yang nyari imamnya yang gak napas. Jadi nggak apa-apa, ya, dudukin lagi. Indonesia ladang pahala buat kalian. Ada yang 23 yang santai, imamnya enak. Ada di Surabaya 23 rakaat, selesainya dalam waktu 6 menit 7 detik kemarin di Surabaya. Sholat raweh 23 rakaat kelar dalam waktu 6 menit 7 detik. Bayangin. Allah. Kalau yang ikut itu anak muda, oh nonsen, hajar. Ini yang gue suka kata anak muda. Bayangin kalau pak kepala sekolah usianya di 70 tahun, 80 tahun, kakek-kakek, nenek-nenek berjamaah begituan. Saya yakin kamu akan nanya, kenapa nggak diri? Enggak, gue nunggu tahiyat akhir aja. Gue sholat di sini setruk, lumpuh. Dudukin aja, soleha, dudukin kamu. Itu ada. Pernah viral lihat di Instagram yang sholat 23 rakaat dalam waktu 6 menit. Lihat, kira-kira afdal enggak? Enggak afdal. Ya, yang kedua, kamu pengen yang lebih dapat muatannya berisi, datang ke Surabaya Situ Bondo. Di mana? Tuh sholat selawehnya dari mulai jam 8 sampai jam 3 malam, 8 jam hafiz Quran. Sengaja ngecek bisa nggak, sanggup nggak Anda 8 jam. Ternyata ada di Surabaya. Ya. Oke, kita masuk ke materi Ukhuwah Islamiyah, persatuan. Nah, Ustaz nggak usah bicara lagi radikal, Islam itu udah damai. Kenapa? Saya ngambil testimoninya dari sholat. Jujur, siapa yang pernah sholat kesundul lagi sholat? Allahu Akbar. Jujur, jujur acuan tangan. Dendam sholatnya. Pernah nggak kamu kesundul langsung? Maaf ya kakak, maaf. Kita pantang membatalkan sholat, kita pantang merusak ukhuwah. Lu nyunggul gue, awas aja pas sujud. Allah. Ukhuwahnya sudah Anda dapat dalam sholat. Nggak usah diajarin umat Islam tentang ukhuwah, karena sholat melekat persatuan. Betul? Begitu habis salam, pernah nggak Anda dendam? Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung salaman, itulah indahnya Islam. Betul. Yang kedua, Anda bisa bayangkan dulu, imam belum kelar waladolin, Anda sudah amin duluan. Apa pernah imam hari itu? Sialan gobloknya siapa? Maaf ya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Gak pernah imam hari itu batalin sholatnya. Jaga setonnya, jaga ini. Yang ketiga, Anda pernah diajak bapak ibu kamu pergi ke musola, ke masjid, berjamaah dulu ketika kecil. Ibumu di samping, kamu di sebelahnya. Ibumu takbir, kamu takbir. Imam baca Fatihah, mulailah kamu sa'i dan tawaf kemana-mana. Berapa seorang ayah hari itu cemas, balik. Berapa kita gagalin kehusuan orang tua kita. Ternyata nggak balik. Itu makhluk duduk di pangkuan imam. Imam lagi tahiyat, dia duduk di pangkuan. Apa pernah imam hari itu sono. Dia selamatkan sholatnya. Mana pas tahiyat telunjuknya dipegang-pegang. Ini kita rasain. Dia tidak batalkan. Itulah ukhuwah yang kecil dalam melekatnya sholat aja sudah ada kok. Ya. Lihat kamu, maaf ukhuwah, kita bicara dulu Anda. Dulu Anda tempat halaman perempuan
Padahal belum waktu maghrib kita sudah nanya mau kena betul. Dan saking solehahnya tuh wanita itu terpatri dalam Al-Quran yang akan masuk ke surga selama 60.000 tahun. Kenapa? Dalam surat Az-Zumar. Wanita bedanya di sini akan masuk surga duluan. Mau sholat aja tuh perempuan sudah mantek tempat. Nah, kamu kenanya betul? Ini aku. Kamu sono. Betul? Pernah kamu laki-laki lihat mau sholat naruh pokok? Hidup kamu surga insya Allah. Habis naruh kamu jajan lagi ketemu sama teman. Bener nggak? Bayangin ya Allah, saking Anda kecil lucunya dulu pas sujud aja Anda ngobrol. Ngomong apa tadi? Beli ntar aja sama kamu ya. Oh. Itu kecil uhuahnya luar biasa. Bapak, Allah sedang titipkan kok kamu memang sedang rajin sholat. Kenapa dulu gak dikenalkan dengan ikro? Gak ada dulu ngaji ikro, metode andur. Kenapa? Ulama dulu pengen kalian itu bukan lama bisa ngajinya. Lu betah dulu ya di masjid. Dulu ulama dulu. Tuh. Bayangin berapa dulu Anda gagal ibadahnya. Kadang ruku udah tendang-tendangan, sujud pakai ubun-ubun. Allahu Akbar. Kadang-kadang pakai ubun-ubun juga. Dulu coba tapi uhuwah yang kita rasakan. Anda lihat dulu rebutan tempat aja berantem, 1 menit kemudian Anda isah. Betul nggak? Itulah indahnya Anda masa lalu. Solehah, uhuwahnya bagus. Ya. Luar biasa. Apa ayatnya banyak. Anda habis ngaji laporin mama, aku hafal surat Al-Ikhlas. Oh, bahagia banget Anda hafal surat Al-Ikhlas ke surga. Mama, aku minta duit dong, dikasih 1.000. Jujur dibaliknya. Bahkan pertemanan Anda hebat. Kalau Anda bawa makanan selalu ingat teman kamu. Betul nggak? Mau nggak? Nggak boleh. Enggak, kamu nggak begitu kok. Coba itu makan bareng. Luar biasa. Dulu Anda. Betul nggak? Bahkan saking solehahnya dulu kecil Anda masuk kamar mandi aja tertib. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is kaki kiri. Betul? Mulai SMP, SMA ngaco. Kiri kanan. Nah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi lailan pada suatu malam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa tidak dari Mekah? Kenapa tidak dari Madinah? Kenapa harus dari Al-Aqsa langsung ke Rob Baitul Hijjah arasinya Allah dan surga nerakanya Allah? Ada peristiwa yang hebat. Karena Al-Aqsa, Palestina akan menjadi simbol di mana Dajjal dibunuh, di mana terbit matahari terjadi, di mana orang-orang yang hari ini lalai suka menggandrungi film-film begituan, menangis sampai larut malam gara-gara nonton film Korea, berepisode dia menangis berderai air mata tapi dia lupa dengan sebaik doa kepada orang tuanya. Bahkan ada yang saking ngefannya, itu di kamar semuanya aksesoris Korea. Hati-hati nak. Kenapa tidak jubah Nabi aja? Kenapa tidak karakter Rasulullah yang ditempel bahkan akan jadi jaminan? Hati-hati. Bahkan ada mengandrungi. Ingat, 87% operasi plastik. Jadi kalau kamu suka sama orang Korea, berarti kamu suka. Mendingan yang alami aja. Sono, ada yang black sweet, yang kena sawah demok, warna abu-abu monyet gitu ya.
Ya, daripada kita tadi ingat yang diharapkan disukai. Yang ketiga, dari peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah oleh-olehnya dua. Yang pertama, Anda bersyukur karena kenapa? Dari peristiwa 40 kali menjadi 5 waktu. Ya, dari berapa? 50 jadi 5. Mudah apa berat? Mudah. Kalau 50 kali bayangkan, baru aja Anda 10 menit istirahat, udah aja. Ya, karena 50 waktu. Tapi begitu jadi 5 kali, maka Anda seharusnya dimudahkan perjuangan Nabi. Makanya turunlah ayatnya yang indah. Diciptakannya manusia dan binatang-binatang yang lain, bedanya adalah ibadah, kata Allah. Bedanya apa kita dengan binatang? Ibadah. Monyet, gorila, badak puasanya. Monyet, gorila, badak pada sholat tarawih. Monyet, gorila malam takbiran ke mall PGC atau ke mana tuh? Tanah Abang enggak? Enggak. Bedanya cuma satu, tentang ibadah. Monyet makan manusia, makan. Monyet minum manusia. Monyet tidur manusia, tidur. Monyet kawin manusia, nikah. Monyet gak sholat manusia. Jadi kalau kalian gak sholat berarti bukan ngomong. Ma, saya tadi dari ceramah hikmah dari Isra Mi'raj. Kalau kamu lihat ibu kamu padahal nggak halangan, nggak haid, nggak ada kendala, dia nggak sholat, berarti selama ini kamu tinggal sama Ustaz yang ngomong. Kamu melihat bapak kamu benar dari mulai maghrib, isya, subuh, zuhur, asar nggak pernah sholat, berarti kamu selama ini hidup sama Ustaz yang ngomong. Satu keluarga anaknya nggak sholat, ibunya nggak sholat, bapaknya nggak sholat, berarti keluarga. Hati-hati. Karena anak sekarang ya Allah, gadget udah kayak apa, gadget udah kayak apa aja. Kalau anak gelisah udah kesurupan. Ada apa? Ayo, benerin. WA-nya diperbaiki, jangan sampai keluar daripada dustur-dustur yang menyesatkan. Ya. Kemudian yang keempat, tadi 1, 2, 3, 4 sholat sudah. Ya, yang keempat, hindari pergaulan-pergaulan yang destruktif. Kenapa Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak? Karena akan banyak gagalnya akhlak dan hancurnya manusia, terjadilah kiamat. Sebetulnya kenapa Rasul diutus itu, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus itu untuk menyempurnakan akhlak karena akan banyak yang gagal menyempurnakan akhlak. Anak perempuan 17 pakai baju bayi 6 bulan. Ada. Pakai napas aja susah, bahkan kelihatan tuh di situ. Dan Rasulullah sudah tekankan di momen Isra Mi'raj apa? Sinbanun min ahli nar laqarahuma. 2 golongan manusia yang akan didudukan di api neraka, kata Rasulullah di saat Isra Mi'raj. Salah satunya maaf pergaulan. Banyak wanita yang berpakaian tetapi sebetulnya telanjang. Enggak sedikit kok umat Islam sekarang keluar rumah pakai koloran doang, betul? Mana kolor pantai yang tipis warna-warni. Bukan di bawah dengkul, kalau di bawah dengkul namanya Hawaii. Di atas dengkul namanya wahai. Setengah dengkal ke stasiun pusat namanya hai-hai. Menuju pusat inti namanya aduhai. Ini terjadi di Indonesia padahal dia muslim. Pak, orang Eropa boleh, beda agamanya. Eropa mah udah bening, cakep, tinggi lah, bocah ponanas. Bukan kayu, ya. Mana betis ke 11, digaruk empul, banyak peta dunianya. Apa yang mau dibanggakan? Nah, benerin Nabi pelaksanaan itu ya. Sayangi benar, ya sayangi, gak usah ada ngikutin. Ya. Berikutnya, seburuk-buruknya manusia
media yang gak manfaat. Contoh, sedih gak? Prihatin gak kalau ada cewek merokok? Ya. Kalau laki mungkin lumrahnya mungkin, tapi kalau sudah wanita identiknya dua. Berarti sudah rusak banget. Ya, bergabung. Tapi gak banyak. Lebih banyak lagi memang sekarang. Ya, ayo coba di mall-mall Anda lihat pedeknya dia. Ya, sambil ngelebus. Nggak ada rokok dibilangnya halal. Benar, kalau halal Ustadz ada yang akan duluan. Ustadz mungkin akan kalau ngajar, karena kita pegang semuanya. Sesuatu yang baik selalu diawali dengan yang baik. Pernah kamu jumpai orang nyalain rokok kemudian baca basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Tinggalin. Ya, kalau Anda menjadi umat Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan? Hindari. Kenapa? Rasul tidak pernah mempercontohkannya. Benerin ibadahnya. Karena kenapa nih sekarang seminggu ini sudah muncul agama baru namanya Aminah Wadud. Kamu boleh nanti searching. Aminah Wadud ini adalah ajaran agama yang sholatnya boleh selang-seling, laki perempuan, bahkan tidak menggunakan mukena boleh, kolor juga boleh. Rok mini boleh, baju apa aja boleh, dan imamnya perempuan. Aminah Wadud. Ya. Bedain dengan hurapat, hilafiyah, dan apa? Perbedaan. Ya, ini karena kita bicara uhuwah, tolong yang disebut dengan uhuwah sesama agama, contoh 11 rakaat sholat tarawih dengan witir, ada 23 rakaat tarawih dengan witir, itu namanya hilafiyah. Dua-duanya kalau dilakukan benar, nggak perlu ada yang menyalahkan. Sepakat? Ajan Jumat 2 kali, disono 1 kali, namanya khilafiyah. Itu namanya boleh dua-duanya karena di zaman Rasulullah dan para sahabat melakukannya. Sepakat? Penentuan Ramadan ada hilal dan hisab. Muhammadiyah sudah ketuk palu seminggu yang lalu, akan dilangsungkan tanggal 23 Maret. NU biasanya nunggu hilal dulu, teropong dicapung, Surabaya dilihat. Ya, kita maghrib udah nunggu, ini jadi enggak terawih. Muhammadiyah mah sudah murotal, ambil yang yakin. Ya, mau Ramadan, Muhammadiyah sudah menentukan, pemerintah isbat, ada yang sudah bikin opor, lebarannya nggak jadi. Ambil yang yakin. Ini terjadi. Ya, Ustadz yang mana? Yang hurapat. Yang hurapat itu yang menyimpang. Contoh, takbir. Allahu Akbar. Ini Rasul lakukan. Tapi kalau sudah muharokah, Allahu Akbar, ini sesat. Ya, ini ada orang yang sampai nunggu supaya apa? Khusus dan Allah. Imam doa dulu masih takbir. Ini apa? Yang mana lagi hurapat? 7 bulan. Hurapatnya menyimpangnya. Kalau 7 bulan biasanya acara anak pertama biasanya bikin rujak. Betul ya Bunda? Rujaknya identik. Kalau enak anak perempuan, giliran gak enak laki-laki. Ya, ini menisbatkan pada sesuatu nggak boleh. Ini ada terjadi. Ya, hati-hati. Ya, hurafat menyimpang. Apalagi yang menyimpang? Contoh, Anda pulang kampung, naik mobil, macet, kebelet pipis, supirnya, penumpangnya mendekati pohon-pohon di hutan, berdiri, lalu mendekati. Apa yang keluar dari umat Islam lisannya? Numpang. Siapa? Emang kalau nggak ngomong itu, itunya dibetot. Ini hati-hati, hurafat. Ustaz, bagaimana kalau seandainya kok sekarang ada tahiyat yang menggerak-gerakkan? Boleh, dua-duanya sahih. Yang satu menggerakkan muharokah, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna, boleh. Yang menggerak-gerakkan asal ke bawah ke atas, asyhadu an la, asal jangan muter. Asyhadu an la ilaha, enggak boleh. Ya, apalagi jempol. Ustaz, saya mah anak pertama jempol aja, enggak boleh. Ya, ini namanya menyimpang kalau kita tidak mengikuti dustur kenabian. Zikirnya benerin kata Rasulullah, karena kenapa? Untuk menenangkan, kualitasnya yang baik waktunya. Ya, Ilahi ya Rabbi subhanallah, boleh dilisankan.
disirikan boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi jangan mengejar bilangan tasbih. Sublok, 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 sublok. Yo, tasbihnya putus. Allah udah berapa ya? Rencana. Ikutin yang lirik enak. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Lagi subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enak, tenangkan zikir ini. Subhanallah bihamdihi daiman qaiman abada alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ni'matin amma yasifuna. Allahu akbar. Perlahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak boleh cepat-cepat. Lokbar, 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 lokbar. Ustaz, kan Allah Maha tahu artinya. Itu mah sesat, salah makna. Boleh nggak kamu berdoa? Ya Allah, cukup ya. Kau kan Maha tahu. Boleh nggak? Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asyikina. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli. Nah, mulai itu nawaitu taqarraba ila Allah wa afzal zikri fa'lam annahu la ilaha. Santai lah. Dengan anak-anak yang terpelihara terjaga duhanya. Anda harus siap bersaing dengan anak-anak yang setiap harinya berbakti sama ibu bapaknya, mengalir terus doa-doa terbaik sama ibu bapaknya. Sementara masih banyak ada anak yang hari ini menyakiti perasaan orang tua. Hati-hati, menghardik makanannya, membentak dengan kata-kata kasarnya. Anda harus siap-siap dan Anda besok akan siklus sunatullah. Siapa yang dengan doa-doa terbaiknya Allah akan berikan yang terbaik di jawab doa-doanya. Dari mulai sekarang, temuin ibu bapak kamu, mintalah maaf karena kenapa? Nomor 3 setelah Nabi adalah orang tua kalian, doa-doanya yang tidak pernah akan tertolak. Nomor 4-nya adalah bapak ibu guru. Nomor 5-nya anak yatim piatu. Kalau Anda mau kaya, mau sukses, hanya terijabah, ibumu sudah, gurumu sudah, yatim piatu, deketin anak yang yatim piatu, yang masih lagi main. Nah, dek, doain kakak ya, 5.000 dulu. Kasih, emang kakak mau mati? Enggak, jangan marah. Ya, kakak mau ujian, kakak mau kerja, kakak mau ujian ke perguruan tinggi negeri, doain ya. Iya deh, aku doain kakak lulus. Langsung tembus tuh. Bus. Ke arah sini Allah, anak yatim piatu tidak pernah akan tertolak doa suaminya. Jumpai. Ustaz, kalau yatim piatunya di sekolah di kelas ngeselin. Ya jangan minta yang ngeselin. Anak yang hari itu di panti asuhan, yang soleha, yang sedang menghafalkan Quran, dijabat ya. Jadi ayo tembus, tempuh. Anda hari ini sedang berjuang untuk sama-sama harapan ibu bapak kamu dengan sekolah Anda lulus dengan baik, manfaat setelah lulus, dan kamu diceritakan dan datang ke sini melekat kesuksesannya. Yuk kita bacakan suratul Fatihah, kita berdoa. Mudah-mudahan Jumat Sayyidul Ayam ini menjadi Jumat yang terbaik. Amin. Jumat ibadah kita, amin. Jumat yang memampu, yang hari ini punya hajat ya Allah, yang hari ini punya maksud ya Allah, yang hari ini punya keinginan, punya cita-cita dan doa-doa yang terbaik. Sementara Engkau ala kulli syai'in qadir, segalanya ya Allah. Istajib doa dan kabulkan doa kami. Allah ghaniya binajahina al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
المغضوب عليهم ولا الضالين. Yuk kita angkatkan kita seraya menghadirkan adab-adab dalam berdoa. Fokus, luruskan, ikhlaskan niat kita, pikiran kita hanya untuk membeli ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal wa yukafi masjidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya Allah, ya Rabb, kami hari ini kumpul di tempat yang insyaallah Engkau muliakan. Di mana tempat ini kami hiasi tadi dengan kalam-kalamullah-Mu ya Allah. Kami hiasi Allah dengan mendengarkan nasihat baik dari Bapak Ibu guru kami Allah. Kami mohon ya Allah, pertemuan ini pertemuan di mana Kau turunkan rahmat-Mu ya Allah. Pertemuan di mana kami muharokah di sini ya Allah, diijabah doa-doa kami Allah, diampunkan segala dosa-dosa kami Allah. Allahumma ja'alna auladana ya Allah, kami mohon jadikan anak-anak kami hari di sini hadir ya Allah. Ampuni kalau mereka pernah menjadi anak yang tidak tahu diri. Ampuni kalau dari mulut mereka pernah menyakiti perasaan orang tuanya ya Allah. Ampuni kalau dari mereka pernah membanting pintunya karena ada masalah pribadinya ya Allah. Ampuni juga kalau mereka pernah menghardik makanannya padahal orang tua begitu gigihnya bangun pagi dan bahkan tergadai tidurnya hanya untuk memasak makanan-makanan terbaik buat anaknya ya Allah. Ampuni ya Allah anak-anak kami yang sedang berjuang dengan pendidikannya ya Allah, dan akan membuktikan sebagaimana harapan ibu dan keluarganya serta sekolahnya ya Allah. Mereka akan jadi lulusan terbaik, mereka akan sekolah tinggi ya Allah, mereka akan bekerja ya Allah. Kami inginkan ya Allah doa-doa ini terijabah sehingga mereka hadir dan kemudian mereka mampu melekat kesuksesannya ya Allah. Kami mohon ya Allah di bulan Rajab ini berkahi keluarganya ya Allah, berkahi dirinya ya Allah, berkahi sekolah kami ya Allah, berkahi kehidupannya ya Allah, berkahi usaha orang tuanya ya Allah, karena hanya keberkahan-Mu ya Allah keridhaan itu dapat ya Allah dan datang kepada kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh Ramadan. Jadikan keberkahan ini melekat dalam diri kami di bulan Rajab, dan kemudian keberkahan yang kami rasakan juga di bulan Sya'ban, dan tentunya ya Allah kami ingin merasakan kembali ya Allah jamuan pahala indahnya Ramadan. Ya Allah, ampuni kami yang hari ini hadir ya Allah dengan segudang masalah dan Kau sebaik-baik solusi buat kami Allah. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alatina ya Rabb. Kami mohon sebaik-baik permasalahan yang mungkin kami rasakan dan Kau sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, inna nas'aluka khairal du'aina ya Rabb. Kami mohon sebaik-baik doa yang kami panjatkan pagi ini Allah, dan Kau sebaik-baik yang mengabulkannya ya Allah. Wa nas'aluka khairal hayatina ya Rabb. Kami mohon sebaik-baik kehidupan yang sedang kami jalani ya Allah. Kami mohon hidayah bimbingan inayah-Mu ya Allah, supaya kami mampu ya Allah menuju arah tujuan bidini wa dunya wa akhirat-Mu ya Allah. Wa nas'aluka khairal mamatina ala minal jannah ya Rabb. Kami bermohon ya Allah doa-doa terbaik kami untuk mengakhiri kematian kami, wafat kami dengan husnul khotimah ya Allah. Rindu dan iri dengan orang-orang yang meninggal sedang ruku dan sujud. Rindu dan iri orang yang meninggal dalam keadaan berzikir. Rindu dan iri sedang orang-orang yang sedang wakaf, sedang wukuf, sedang tawaf, sedang sa'i, sedang ihram di hajinya, sedang di arafahnya ya Allah. Maka kami bermohon ya Allah, jadikan ya Allah panjang umur kami Allah, peluang jatah mampu untuk menerapkan taat dan takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon, kalaupun ada orang tua kami yang hari ini belum melihat anaknya bahagia karena pekerjaan dan kuliahnya ya Allah, minimal kami ya Allah maha bahagia mereka ya Allah, menjauhkan dari segala problemnya ya Allah. Maka kami bermohon ya Allah, titipkan pendidikan ini, segenggam pendidikan dari orang tua kami dan bahkan dari Bapak Ibu guru kami ya Allah. Kami akan merasakan suatu saat nanti ini akan menjadi aset dan pahala buat ibu bapak kami dan guru-guru kami yang terbaik ya Allah. Kami mohon ya Allah ridho-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, temani kelas 12 yang akan ujian dan bahkan mereka akan suksesnya Allah. Temani mereka dengan ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan anak-anak kami daripada balai dan musibah, fitnah akhir zaman, dekadensi moral, destruktif pergaulan ya Allah. Jangan sampai mereka gagal ya Allah sekolahnya gara-gara pacaran. Jangan sampai mereka gagal gara-gara narkoba ya Allah. Jangan mereka gagal gara-gara destruktif kelakuannya ya Allah, degradasi moralnya ya Allah, dekadensi moral dan akhlaknya ya Allah. Kami mohon ya Allah, anak yang dulu dibanggakan dari tangan kanan dan kirinya seperti surga ya Allah, yang dulu begitu mudahnya dipenuhi
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tiga kali. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya. Sama-sama. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah. Fakina berarti biasa kepletok. Fakina. Ada yang mau benerin? Antum duduk dulu. Ntar kalau ada peluang lagi maju. Salah masalahnya ada. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Ayo. Nanti saat. Fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'd. Oke, tahan. Ada yang mau menyempurnakan? Masalahnya tadi ke awal ayat lagi. Maju. Ya, kamu berdua, enggak apa-apa. Wa ma adraka mal. Tahan. Nah, kamu dulu yang dulu. Kamu tenang, sini. Bertiga sini. Ya, sini. Kamu duduk. Sini maju, udah maju. Ya. 1.000 ya. Berarti yang bertiga di depan yang benar dapat 100.000 ya. Atau yang lain siap? Siap? Oke, siap yang bertiga juga ya. Acungan tangan, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwa. Nah, ntar habis ini siap. Mana lagi? Ya, nanti bertiga coba. Oke, surat apa? Oke, Al-Fatihah. Satu lagi surahnya, nggak apa-apa, coba. Nanti kita yang berani yang maju, berarti dia punya mental. Kasih dulu, ayo. Nama-nama surat dari At-Takasur sampai Anas. Al-Asr, Al-Asr, Al-Fil, Al-Quraish, Al-Maun, Al-Qaisar, Al-Kafirun. Masih salah, ada? Ayo, nanti maju. Tahan dulu sambil
Mikir dulu coba. Satu, dua, tiga, empat, lima, berarti 6 nih 15 ribuan ya. Ya, berapa? Tepuk tangan semuanya jagoan kalian hebat-hebat ya. Ntar antum ke sana ya. Ya, kantin. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Ipin Upin palanya gundul. Bermain bola di tengah sawah. Hari ini kita pada ngumpul, semoga kita mendapat berkah. Keren buat sekolah kita, tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.